Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Sehat semua kan ya? Masih semangat untuk belajar? Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, kemarin sama Pak Kodrat sudah diajarin mengenai apa aja nih? Iya, benar sekali. Banyak sekali ya informasi yang didapatkan dari Pak Kodrat. Ada mengenai pantun, jantung koroner, terus apalagi? Banyak ya. Nah, hari ini sama Bu Tere hari ini akan memberikan sejumlah informasi mengenai tentang cerita rakyat dan sistem peredaran darah hewan. Anak-anak penasaran gak sih apa sih Bu cerita rakyat? Kemudian selain jantung koroner, ternyata hewan juga punya sistem peredaran darah. Punya. Nah, yuk kita simak baik-baik materi dan informasi dari Ibu. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan anak-anak masuk di tema 4, sehat itu penting, masuk ke dalam subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak bisa lihat di buku anak-anak halaman 101 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yakni Ibu ingin anak-anak lebih memahami lagi mengenai cerita rakyat dan berbagai jenis-jenis cerita rakyat. Kemudian, anak-anak juga bisa memahami mengenai organ darah peredaran hewan, terutama gangguan peredaran darah hewan dan cara kesehatan organ hewan. Nah, kemarin sama Pak Kodrat sudah diajarin mengenai apa aja nih? Yap, benar sekali. Ada isi dan amanat pantun, kemudian ada mengenai jantung koroner, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu hari ini akan memberikan mengenai cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini anak-anak berasal dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarahnya yang dimiliki masing-masing bangsa. Nah, di Indonesia sendiri anak-anak, itu banyak sekali cerita rakyat. Seperti apa nih? Ya, si kancil dan buaya. Terus apalagi? Masih banyak lagi kan ya anak-anak. Nah, cerita rakyat ini memiliki 3 jenis anak-anak, terutama yakni ada mitos, ada legenda, dan ada dongeng. Setelah itu, ciri-ciri cerita rakyat sendiri itu cerita rakyat yang disampaikan itu harus secara lisan dan disampaikan secara turun-temurun. Tidak diketahui siapa yang pertama kali membuat cerita tersebut. Yang keempat, memiliki nilai-nilai luhur. Jadi memiliki nilai-nilai yang positif ya dan dapat kita simpulkan menjadi hal yang baik. Terus bersifat tradisional. Kemudian memiliki banyak versi dan variasi. Seperti contohnya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang kan ada yang ceritanya dikutuk menjadi batu, terus ada yang macam-macam kan anak-anak. Kemudian mempunyai bentuk-bentuk kuis dalam sebuah susunan atau cara pengungkapannya. Nah, macam-macam cerita rakyat ini itu ada legenda. Legenda itu apa sih, Bu? Nah, Ibu bacakan ya. Anak-anak juga bisa sambil dicatat nih. Nah, legenda itu merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Misalnya nih, contohnya Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, Dongeng Gunung Batok, Dongeng Rawa Pening, dan lain-lain. Selanjutnya, Sage. Sage itu merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya, Syariah Melayung, Hikayah Hang Tuah, Ciuhanana, dan sebagainya. Selanjutnya Ibu lanjut ke mito. Mito merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda dan dipercaya dengan benda gaib. Contohnya nih, Nyi Roro Kidul.
Jakatarup. Anak-anak pasti sering mendengar cerita tersebut kan? Kemudian fabel. Nah, fabel itu merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral, seperti si kancil yang cerdik, terus kancil dan buaya, hikayat Kaila, dan lain-lain. Selanjutnya, cerita paralel. Cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya, anjing yang loba, semut dan belalang. Terus hikayat Mahabharata dan hikayat Ramayana. Kemudian ada cerita rakyat jenaka. Nah, cerita rakyat jenaka ini merupakan cerita perilaku orang bodoh atau orang malas atau orang cerdik yang masing-masing dilukiskan secara humor. Misalnya, contohnya nih, Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pendar, Pak Belalang, dan sebagainya. Kemudian ada cerita terbingkai. Nah, cerita terbingkai ini merupakan cerita yang di dalamnya sebuah cerita lagi, seperti 1001 cerita. Nah, anak-anak pernah sering mendengarkan cerita tersebut kan? Nah, itu termasuk cerita terbingkai anak-anak. Kemudian ada parabel. Nah, parabel merupakan cerita rakyat yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati, seperti kisah sepasang slop. Ibu lanjut ya anak-anak. Nah, cerita rakyat ini itu bisa kalian amati di buku siswa halaman 102. Nah, seperti yang Ibu berikan di slideshow ini ya. Ibu bacakan nih. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk yang paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Nah, saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan si kesombongannya si kancil merasa geram dan ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput akan menjawab kancil dan menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai, dan kancil pun mulai berlari lewat daratan. Raja Siput pun lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput pun yang sudah lama bersiap, segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, si kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau Siput?" Kembali lagi terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu yang bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, menurut anak-anak tadi, cerita tersebut termasuk cerita rakyat apa nih?
Yap, benar banget. Termasuk jenis cerita rakyat fabel karena tokoh-tokohnya yakni hewan ya. Dan di sini kita memiliki kesimpulannya nih apa? Kesimpulan yang kita dapatkan di cerita ini. Kita tidak boleh menyombongkan diri dan kita tidak boleh angkuh kalau kita adalah orang yang cerdik gitu. Karena dengan bekerja keras dan bergotong royong, kita semua mampu untuk iya, benar sekali. Selanjutnya, nah, langkah-langkah untuk menggambar cerita seperti yang di buku anak-anak di halaman 102, itu ada 4 langkah-langkah ya anak-anak. Yang pertama, anak-anak harus mampu menentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Seperti tadi, temanya mengenai Raja Siput dan si kancil yang cerdik. Terus tentukan karakter tokoh utama dan karakter dari tokoh pembantunya dalam cerita. Nah, tadi ada 2 karakter tokoh utama ya, si Kancil dan Raja Siput. Dan tokoh pembantunya yakni rakyat-rakyat siput. Terus membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian cerita tersebut bisa dikembangkan. Nah, seperti tadi cerita sebelumnya, si Raja Siput dan si Kancil. Untuk mengalahkan kecerdikan si Kancil, iya benar sekali, Raja Siput mengadakan sebuah perlombaan. Nah, itu adalah garis besar cerita tersebut, tapi bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Terus kemudian mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Benar sekali, itu adalah langkah-langkah dalam membuat gambar bercerita ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem darah pada hewan. Nah, hewan itu banyak sekali ya anak-anak macam-macamnya. Ada hewan reptil, amfibi, kemudian mamalia, terus masih banyak lagi ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama nih, ada hewan serangga. Nah, hewan serangga, tahu kan hewan serangga itu seperti apa? Seperti belalang, terus kecoa, terus apa lagi? Masih banyak ya. Nah, dia itu hanya memiliki satu pembuluh darah anak-anak yang disebut dengan aorta. Nah, aorta ini berfungsi untuk mengedarkan darah dan mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme. Aorta tidak ada untuk hewan serangga itu tidak memiliki asupan untuk menghirup oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi dia hanya memiliki aorta saja. Kemudian Ibu lanjut ke ikan. Nah, ikan itu memiliki peredaran darah jantung, pembuluh darah nadi ventral, dan pembuluh nadi dorsal dan kapiler. Nah, jantung ikan tersebut memiliki dari 2 ruang, yaitu serambik dan bilik. Jantung pada ikan itu memiliki sinus venosus anak-anak, yakni menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh dan mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Gangguan pada ikan sendiri yaitu gangguan amoebiasis. Selanjutnya ya, yakni hewan amfibi. Nah, hewan amfibi itu apa sih, Bu? Nah, hewan amfibi itu salah satu contohnya itu hewan katak ya, anak-anak. Nah, dia itu memiliki sistem peredaran darah itu hanya 2, yakni jantung dan pembuluh darah. Jantung itu ada 3 ruang ya anak-anak, serambi kiri, serambi kanan, dan bilik, serta terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu untuk proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta untuk ya mengedarkan sari-sari makanan dan metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya nih hewan reptil. Hewan reptil itu hewan seperti ular ya anak-anak. Nah, dia itu memiliki dua sistem peredaran darah, yakni jantung dan pembuluh darah. Seperti kelompok kura-kura, ular, kadal. Nah, ini tuh memiliki 4 ruang yang dipisahkan
di antara oleh sekat-sekat anak-anak. Jadi dia memiliki 4 ruang, serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Seperti itu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai burung dan mamalia. Nah, burung itu memiliki 2 sistem peredaran darah, yakni jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung pada burung itu juga terdiri dari 4 ruang. Nah, ruang-ruang tersebut terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, gangguan pada jantung berdarah pada luka-luka kapiler darah yang mulai pecah. Itu gangguannya burung. Kemudian mamalia. Nah, mamalia itu termasuk seperti hewan yang anak-anak ketemui setiap saat, seperti kucing. Selain kucing ada anjing, terus ada pokoknya hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui ya. Mereka itu memiliki sistem peredaran darah yang cukup hampir lengkap seperti manusia. Jadi dia memiliki jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia itu terdiri dari 4 ruang seperti serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Dan keempat ruang tersebut dibatasi oleh sekat-sekat yang hampir sempurna. Nah, salah satu gangguannya hewan mamalia ini adalah kolesterol karena menghambat peredaran darah. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ini ada tugas untuk anak-anak ya, ada 3 tugas. Yang pertama, disimak baik-baik ya anak-anak, jangan sampai salah. Buatlah gambar bercerita mengenai si kancil yang berbicara serius dengan kura-kura di kertas HVS. Jangan lupa untuk dikasih identitas seperti nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian soal yang kedua, buatlah tabel berikut ini dan dikerjakan dalam sebuah kertas. Terserah bebas mau kertas apa. Mau kertas folio bergaris boleh, mau kertas HVS juga boleh. Jangan lupa untuk diberikan identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Minimal 5 hewan ya anak-anak. Boleh ikan, burung, terus kelinci, terus kucing, kura-kura, terserah anak-anak. Kemudian mengerjakan soal dari link Google Form. Jadi nanti Ibu akan memberikan link Google Form yang nantinya anak-anak isi ya, sebagai pemantapan apakah anak-anak sudah mengetahui informasi-informasi yang sudah Ibu berikan. Kemudian Ibu ingin mengingatkan kembali untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, itu nanti untuk pengumpulannya anak-anak hanya perlu difoto saja, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak, nanti Ibu berikan linknya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan soal dari link Google Form. Oke, kita kembali lagi mengenai pantun. Ibu ingin mereview mengenai pantun. Nah, anak-anak jangan lupa untuk pantun itu satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, baris pertama dan baris kedua merupakan sebuah lampiran, dan baris ketiga dan 4 merupakan sebuah isi. Mereka bersajak A, B, A, B. Mengerti anak-anak? Kemudian untuk memahami apa sih amanat yang terdapat di dalam sebuah pantun, nah itu anak-anak bisa melihat dari baris ketiga dan 4. Di baris isi tersebut itu mencakup mengenai apa? Apakah mengenai kesehatan, apa mengenai kita harus melakukan pola hidup sehat, atau sebagaimana. Nah, gitu ya. Selanjutnya anak-anak, nah hari ini kita sudah mempelajari mengenai amanat pantun yang barusan Ibu ucapkan. Kemudian cerita rakyat. Cerita rakyat ini kita sudah berbicara mengenai macam-macam cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, dan jenis-jenis cerita rakyat. Kemudian kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah hewan dan cara merawat sistem peredaran darah hewan itu seperti apa. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dimanapun anak-anak berada, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Satu hal lagi,
Karena kita mengawalinya dengan berdoa, maka Ibu akan menutupnya dengan berdoa ya anak-anak. Ibu pimpin dari sini. Berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sekian dari video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.